bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema tutorial balikan sama Allah. Nah tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita tuh. Pertama, bagaimana cara terbaik balikan atau taubat pada Allah. Yang kedua, apakah ada taubat yang tertolak, sudah dijelaskan juga. Dan yang ketiga, adakah waktu atau limit kita dalam bertaubat kepada Allah. Nah kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, karena semua orang pasti berbuat dosa ya. Dan semua orang juga ada juga yang pengen bertobat dan menghilangkan dosa-dosa itu. Tapi ngerasa kayak, aduh galau nih, bingung nih gitu kan. Ada yang pagi harinya ngelakuin dosa, malamnya bertobat lagi Ustadz. Atau besoknya ngelakuin sesuatu yang benar, besoknya ngelakuin dosa lagi. Nah ini ada hubungannya nih, ada hubungannya nggak nih Ustadz nih sama pertanyaan aku tadi sebelum iklan. Apakah Allah maha membolak-balikan hati manusia? Jamaah juga pasti penasaran kan. Nah kalau misalnya termasuk ketika ingin taubat atau ragu lagi, itu kehendak Allah atau itu bisikan setan kalau seperti itu? Waduh. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, guru kami Ustadz Syam, serta dimanapun yang berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ketika itu beliau ditanya, wahai Ummu Salamah, Rasul itu paling sering baca doa apa? Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hatiku berada dalam agamamu. Lalu ditanya, kenapa doa itu yang kau baca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah, wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia kecuali wa qalbuhu baina usbu'ai rabbihi, tidaklah seorang manusia kecuali kalbunya ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau wa insya'a aqama. Kalau Allah mau hati ini, kalbu kita ini akan dibikin istiqomah dalam ketaatan. Wa insya'a azagha. Kalau Allah mau kalbu ini akan dibikin cenderung kepada kesesatan. Maka Mu'adz bin Jabal yang mendengar perkataan itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai kalbu kami yang sudah dapat hidayah ini melenceng. Kata guru kita tadi, belok tuh ya. Maka balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dibolak-balikan dalam hal apa? Dalam hal ketaatan atau dalam hal kemaksiatan. Tapi ini bukan kehendak Allah, di situ ada ikhtiar kita, ada peran kita. Jangan, kenapa kamu nggak tobat? Kan Allah maha membolak-balikan hati Ustaz. Saya sih pengennya tobat, cuman Allah balikin ke maksiat jadi gimana dong? Nah itu nggak benar. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami udah kasih tahu nih yang baik, ini yang buruk. Maka silakan kamu pilih yang mana. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan beruntung mereka yang mencoba membersihkan kalbu mereka. Dan akan rugi mereka yang mengotorinya. Dengan apa mengotorinya? Dengan perbuatan dosa dan maksiat tadi. Di situ setan berperan. Nah, di situ setan berperan. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ini iblis yang ngomong. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku pasti akan mempengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Ibnu Abbas, dari depan artinya manusia akan aku goda dengan gemerlap keindahan dan kemewahan dunia ini. Dari belakang manusia akan aku bikin ragu. Emang nanti pahala itu apa sih bentuknya? Nanti saya dapat apa kalau begini? Dibikin ragu. Ya. Dari sebelah kanan dibikin suka menunda-nunda kebaikan. Taubat itu kebaikan. Ntar gampang, masih besok, masih bisa. Kayaknya sih saya masih muda, kayaknya masih lama deh matinya deh. Ternyata dia tunda-tunda, itu adalah upaya iblis dan syaitan untuk mempengaruhi kita. Wa'an syama'ilihim. Dari sebelah kiri, maka kita dibuat seolah-olah itu merasa enjoy, merasa nikmat dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi, bagaimana caranya supaya kalbu kita ini tetap berada dalam yang kebaikan? Ya. Perbanyak zikir kepada Allah dan segerakan dalam melakukan taubat itu insya Allah. Jangan ditunda-tunda ya Ustaz. Jangan ditunda-tunda. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Jazakallah khair. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada tayangan nih. Nabung dosa versi cowok featuring Kang Catet Dosa. Kita lihat tayangannya, silakan. Aku janji aku bakal setia. Dosa bohong ya? Oke. Kamu udah nemenin aku dari nol sampai sekarang. Cuma kamu yang ada di hati aku. Bede, terusin dong. Aku gak peduli walaupun kita udah tua, kita bakal jelek keriputan. Aku bakal selalu jaga kamu. Idih,
geget cuy. Apapun yang terjadi, aku selalu senang jalaninnya. Susah, seneng, asalkan aku sama kamu. Kayaknya ada dosa dia udah hatam banget sama kelakuan orang itu ya kayaknya. Ya Allah, ya pasti bakal omongin ini lagi nih ya Allah. Tadi jamaah yang ada di rumah, Ustadz Bani sudah menjelaskan mengenai kalau Allah maha membolak-balikan hati manusia. Dan berhubungan dengan taubat, tadi aku sempat nyinggung sedikit nih di segmen sebelumnya, taubat sambal. Identik dengan sehari-hari ya Ustadz Maulana ya, taubat sambal. Kalau kita mau taubat, kan harus istiqomah, jangan belok-belok, ragu atas segala macamnya. Nah pertanyaannya Ustadz Maulana, bagaimana caranya biar nggak taubat sambal atau biar kita bisa konsisten? Silakan Ustadz Maulana. Mantap, Masya Allah. Izin Sasam dan Ustadz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan tentang taubat. Taubat itu mohon izin, mohon maaf. Kenapa ada orang katakan taubat sambal? Kalau orang taubat sambal gini. Ini perumpamaannya ya, taubat sambal. Aduh pedes, enggak mau lagi. Nanti besok makan lagi pakai sambal itu. Jadi itu, seperti itu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Menggampangkan sekiranya. Ini tadi Sasam tadi di segmen sebelumnya menyatakan bahwa sekiranya dosa itu dinampakkan. Kita perumpamaan satu titik. Banyaknya titik itu. Aduh. Sekiranya. Padahal memang itu diumpamakan di hati ada titik di situ. Sehingga ketika sudah terlalu banyak titik di hati, susah mendapat hidayah. Maka jangan pernah mempermainkan dosa. Jangan sepelekan dosa walaupun itu kecil. Karena bukan dari dosa besar dan dosa kecilnya. Tapi kepada siapa kita berdosa. Dan juga di segmen sebelumnya Allah tahu kita berdosa. Cuma Allah menunggu kita mengakui dosa kita. Maka ada tips sebenarnya, ada beberapa tips agar supaya tidak tobat sambal. Tetap istiqomah supaya tobatnya itu aman. Mau tahu? Mau tahu? Mau banget. Yang pertama pahami 2 kalimat syahadat. Pahami. Jadi kita ini mohon maaf pengakuan bahwa syahadat, kan 2 kalimat syahadat ini 2. Kalimat tauhid dan kalimat nabi ya. Pengakuan terhadap bagaimana kita mohon izin mengakui kita tidak punya Tuhan kecuali Allah. Dan pengakuan bahwa nabi itu adalah utusan Allah. Jadi artinya apa? Ikuti aturan syahadat yang kita, karena syahadat itu pondasi. Rumah kalau tidak ada pondasinya goyang itu. Susah. Makanya amal ibadah itu harus kuat dengan adanya pondasinya itu. Yang kedua, lebih bagusnya begini. Mohon izin, ini alhamdulillahirrahmanirrahim ada guru-guru kita. Banyak kajian kita bisa dapatkan. Mengkaji Al-Quran dan menghayati. Karena bukan hanya membaca tapi memahami. Bukannya memahami tapi mengamalkan. Bukannya mengamalkan tapi mencintai. Di dalamnya adalah bentuk bagaimana kita membaca Quran. Jadi itu banyak. Jadi proses membaca Quran itu bukan hanya, kalau anak saya suruh genjot ngaji 2 juz 1 hari, 2 juz 1 hari. Udah dibiasakan. Jadi aman. Nah, habis itu nanti dia sedikit-sedikit pahami lagi isi kandungannya dan sebagainya. Itu harus, apalagi komitmen dalam menjalankan perintah Allah. Komitmen. Jadi salatnya tepat waktu. Nih, kalau memang taubat sesungguhnya salat tepat waktu. Salat tepat waktu, ada komitmen, ada bentuk buat jadwal. Jam sekian aku gini ya, jam sekian aku lakukan ini. Jadi buat jadwal. Orang yang benar-benar taubat sudah membuat komitmen tersendiri. Apalagi coba baca kisah-kisah orang-orang soleh. Saya itu waktu kecil terharu dengan kisahnya Rabiatul Adawiyah. Wah itu nonton itu, aku nonton sampai masih kecil saya itu. Aku pernah kecil loh. Sekarang? Masih kecil sih. Jadi itu waktu masih kecil itu SD itu aku nonton kisah Rabiatul Adawiyah, tertarik. Aku nonton lagi film kisah-kisah yang Jadi bagus-bagus. terinspirasi ya Ustaz ya? Jadi inspirasi luar biasa. Apalagi memperbanyak doa tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu dan terakhir ingat pergaulan. Wah itu yang paling penting Itu ya yang Ustaz ya. pergaulan karena pergaulan itu luar biasa, sangat mempengaruhi. Masya Allah, berarti itulah tadi cara-cara biar kita tetap istiqomah berbuat kebaikan setelah kita bertobat ya Ustaz. Iya, ya? karena kalau kita bergaul sama orang yang baik, dia pasti ingatkan kita kalau kita lagi berdosa. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya tuh. Berteman dengan orang baik dianjurkan, tapi mengajak orang menjadi baik lebih dianjurkan lagi. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget loh, udah banyak jamaah yang berpartisipasi nih, mengirimkan pertanyaannya nih. Aku bacain ya, ada pertanyaan yang pertama, ada di belakang aku nggak ya? Oh loh, dari Nani Suwarni 6, dia cuma ngasih hati, love.
Berapa coba hatinya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana tuh? Dia cuma ngasih 6 hati. Berarti 4 buat kita masing-masing satu. Masing-masing Satu buat kru Oke. dan satu buat jamaah yang nonton. Oh, kita bagi-bagi love-nya, Masya Allah. Semoga hidup kita penuh dengan cinta dan kebaikan, Masya Allah. Ada nggak ya pertanyaan yang beneran nih yang nanya? Iya, bener. Oh ya dibagi tuh, udah baik, semuanya sudah mendapatkan cinta. Kali ini ada nggak ya pertanyaan yang beneran? Oh ada nih, aku bacain jamaah yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya aku makasih yang tadi sudah mengirimkan love-nya. Sekarang aku bacain sekarang dari Endang Les 64 nih. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu, bahkan sudah dibilang seorang nenek. Dan di masa lalu, ini sebenarnya mungkin masa lalu atau masa dulu nih. Soalnya dinulisnya masa dulu. Saya banyak melakukan kesalahan. Dan di masa tua saya berniat taubat. Akan tetapi di setiap menjalankan sholat, saya merasa tidak bisa khusyuk. Bagaimana caranya supaya bisa menjalankan sholat dengan khusyuk sebagaimana mestinya Ustadz? Terima kasih. Ustadz Syam, mohon jawabannya Ustadz. Trik khusyuk itu kalau dari guru-guru kita mengajarkan, dari ulama kita, bahwasanya pahami apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan kita harus pahami. Yang kita baca dalam sholat kita harus pahami. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar. Maksudnya apa? Saya memang melakukan kesalahan dahulu. Tapi pintu taubatnya Allah lebih besar daripada kesalahan saya. Allahu Akbar. Saya punya kerjaan lebih besar. Tapi Allah lebih besar daripada itu semua. Saya punya kesibukan. Allah lebih besar daripada itu semua. Jadi pahami setiap kata per kata dalam ibadah sholat kita. Dan ingat Bunda, khusyuk itu bukan hanya dalam sholat. Khusyuk itu kita berjalan dengan khusyuk, kita berbicara dengan khusyuk, puasa dengan khusyuk. Maka segala apa yang kita lakukan itu harus dengan khusyuk. Maksudnya ketika bertaubat pun kita dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk juga dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ada khasyi'an mutasaddi'an. Gunung itu menjadi khusyuk. Apa maksudnya khusyuk di sini? Khusyuk itu artinya rileks. Jadi rileks ketika Bunda mau beribadah, ketika Bunda mau sholat, rilekskan diri, rilekskan pikiran. Jangan dalam keadaan terburu-buru, jangan dalam keadaan terdesak atau sisa-sisa waktu. Itu nggak rileks akhirnya. Jadi rileks dan pahami. Masya Allah, rileks dan pahami ya jamaah yang ada di rumah. Semoga terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Kita lihat di belakang saya ada pertanyaan dari siapa lagi. Dari Laga Keras nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya bingung saat taubat itu terkadang ada rasa kalau saya merasa sangat kotor. Sehingga membuat saya berpikiran kalau taubat saya belum cukup. Apa yang semestinya saya lakukan Pak? Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan selamat orang yang mengaku bahwa dosanya ada, bagus. Ya. Yang bahaya itu orang yang tidak mengaku punya dosa. Dan setiap hari kita harus mengakui ada dosa. Nabi sendiri membaca istighfar, ada riwayat mengatakan 70, ada mengatakan 100 kali membaca istighfar tiap hari. Walaupun Nabi itu maksum, terpelihara tidak akan melakukan dosa. Tapi tetap bertobat. Nah, apalagi contoh setiap hari ini kan kita cuci tangan walaupun tidak makan. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Biasanya cuci tangan mau makan. Ini selalu cuci tangan. Rajin ya. Artinya gitu, bukan berarti kita ada dosa. Orang bertobat itu bukan mesti ada dosa. Bertobat karena meninggalkan kebaikan. Bertobat karena tidak berperan dalam kebaikan. Jadi yang dilakukan agar bisa diampuni oleh Allah, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena kita tidak tahu apakah, jangan juga ini juga maaf ya saya harus sampaikan ini. Ada orang mengaku puas dengan ibadahnya, salah. Karena belum tentu ibadah kita diterima. Nah, kemudian salat 5 waktu, kemudian banyak berzikir, banyak berpuasa. Orang yang berpuasa itu merasa dekat dengan Allah. Jadi saya ulangi, usahakan banyak berbuat baik dan jangan kira bahwa perbuatan kita itu diterima. Karena itu banyak tahapannya. Sah tidak, diterima tidak, bertahan tidak. Kan bisa jadi runtuh, bisa jadi diambil orang. Kan ada orang bangkrut dan sebagainya dalam al ibadah. Karena gara-gara menyakiti hati orang sehingga amal ibadahnya diambil orang. Apalagi salatnya kembali salat 5 waktu. Itu jaga, karena itu yang pertama diperiksa. Kemudian zikirnya, banyak berpuasa dan paling hebat adalah kalau bisa kita lakukan kalau kita mau berdamai minta ampun sama Allah, salah sunat tawah khusus itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kayaknya udah lengkap banget dijelasin dan insya Allah langsung kita praktekkan jamaah yang ada di rumah. Aku cuma mau ngingetin si jamaah jangan kemana-mana nih karena nanti kita akan menjawab lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siapa tahu ada pertanyaan dari jamaah yang akan dibacain. Sekarang aku nanya dulu sama Ustadz Bani sebelum selesai. Tadi udah dijelaskan tata cara bertaubat Ustadz Bani, tata cara istiqomah juga. Nah amalannya ada nggak biar taubat kita diterima?
Yo, dong. Ada? Ada lah. Apa pasti dong itu. amalannya? Mau tahu banget apa mau tahu Mau aja? tahu banget pastinya. Jamaah juga sama ya. Pasti. Siapin catatannya. Oh, siapin catatannya Ya, dulu. karena kita akan bahas setelah yang satu ini lagi. Oke, setelah yang satu ini, siapin catatannya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.